Salam juara. Ya, rekan-rekan semua, dalam situasi dan kondisi sekarang ya, kita pasti sering membaca berita yang saat ini kurang begitu menyenangkan karena banyak sekali perusahaan yang akhirnya perusahaan startup besar akhirnya harus tutup dan yang menjadi korbannya adalah karyawan-karyawannya sampai ribuan di PHK. Kemudian juga baik juga kalau yang masih bekerja juga ada beberapa yang lagi masa persiapan pensiun gitu ya. Terus ketika pensiun terjadi, kalau tidak dipersiapkan akan terjadi yang namanya post power syndrome. Nah, apa sih post power syndrome buat para korban PHK, baik yang masih muda maupun yang juga PHK yang direncanakan ataupun juga yang terjadi karena memasuki masa pensiun. Apa yang kita akan hadapi yaitu post power syndrome. Jadi kondisi psikologis di mana post power syndrome itu membuat orang yang tadinya bekerja, tadinya sibuk ya pastinya ya. Tiap pagi berangkat pagi jam 7 pagi, terus pulang jam 7 malam gitu ya sampai rumah gitu ya. Terus tiba-tiba harus berhenti bekerja, berhenti beraktivitas. Nah, eh, biasanya yang secara psikologis tuh yang memberatkan buat korban PHK ataupun orang yang memasuki masa pensiun, baik itu pensiun normal maupun pensiun dini gitu ya, adalah kebiasaan yang tadinya memiliki aktivitas harian yang kitanya punya aktivitas terschedule, terus tiba-tiba kita harus berhenti bekerja dan nah, gimana nih caranya berhenti bekerja tapi kita tetap bisa memanage ketenangan suasana hati. Biasanya di beberapa pengalaman ya, saya sendiri pernah ya mengalami kondisi tadinya bekerja terus tidak bekerja. Nah, yang pertama pasti eh, apa, schedule sehari-hari pasti berubah. Nah, gimana akhirnya kita bisa membuat diri kita pertama kali menerima dulu nih, menerima bahwa sekarang memang kita dalam kondisi tidak bekerja, menerima bahwasanya kita apa namanya harus mencari ketenangan hati, lapang dada, bahwa memang ini bagian dari perjalanan cycle kehidupan. Cycle kehidupan kan kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita menanjak naik sampai di atas, terus kadang kita balik lagi di bawah, seperti roda yang berputar. Nah, ketika kita bekerja, jangan lupa suatu saat kalau masih bekerja sama orang ya, suatu saat tiba-tiba perusahaannya ada efisiensi, pengurangan karyawan karena perusahaannya bangkrut, ataupun mungkin pekerjaan kita sudah tidak relevan lagi, terus digantikan sama yang istilah sekarang itu artificial intelligence atau AI. Nah, terus gimana nih kondisi ketika kita ngadepin situasi yang apa namanya masih perubahan yang sangat drastis yang terjadi sama kita. Nah, kalau tips dari saya, pertama tipsnya adalah tetap eh, mindset di pikiran kita ketika kita berhenti bekerja itu kita harus tetap memiliki kesibukan. Baik itu kesibukan misalkan kalau misalkan teman-teman istilahnya memang belum ada tempat bekerja baru, otomatis teman-teman harus di rumah dulu kan. Nah, ketika di rumah ambil kesibukan ya misalkan kalau saya sendiri biasanya saya tetap menulis, terus misalkan kita punya kesibukan yang lain misalkan memberikan sharing knowledge ke apa namanya ke orang lain yang juga membutuhkan keilmuan kita. Nah, ini juga jadi salah satunya dengan cara eh, kita berusaha memberikan sharing knowledge atau mengajar. Mengajar itu salah satu cara yang memang untuk transisi karir itu paling bagus. Jadi buat rekan-rekan yang masih aktif bekerja dan mungkin pendidikannya cukup bagus, S1, S2 atau bahkan S3, coba mulai apply ke institusi pendidikan. Jadi institusi pendidikan awalnya kita jadi dosen dosen tamu atau dosen yang sifatnya masih sifatnya freelance atau juga teman-teman bisa berkolaborasi sama banyak sekali lembaga training ya di baik itu di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, banyak sekali lembaga training. Tawarkan diri aja. Saya ini misalkan saya ekspertisnya di bidang
human capital. Nanti kita tawarkan diri bahwa kita bisa memberikan sharing session terkait dengan human capital management. Terus misalkan teman-teman mungkin background-nya adalah supply chain manager, logistik manager, accounting manager, atau mungkin juga profesi yang seperti digital marketing gitu ya. Nah, teman-teman udah mulai nih ketika masih bekerja di perusahaan, eh, teman-teman udah mulai aktif juga untuk memberikan waktu luang untuk memberikan sharing knowledge, training, atau mungkin memberikan perkuliahan bagi dosen lepasan gitu ya. Nah ini salah satu sumber apa ya, boleh dibilang karir baru bagi teman-teman. Nah yang kedua, eh, ini juga jadi pilihan karir yang cukup menarik, gimana kita akhirnya dari yang tadinya kita jadi karyawan, baik itu adalah karyawan swasta, pegawai negeri, ASN, atau mungkin teman-teman di sini ada yang saat ini masih menjabat sebagai pejabat negara. Jangan lupa jabatan itu hanya sementara nih. Nah, gimana caranya ketika kita masih menjabat itu kita berusaha sebisa mungkin memberikan manfaat buat orang banyak. Terus kemudian udah berusaha ancang-ancang untuk menjadi wirausaha. Wirausahanya trial aja, misalkan kalau teman-teman memang punya passion di bidang kuliner, berarti bikin wirausaha di bidang kuliner, UMKM di bidang kuliner. Nah, kemudian apa yang akan menjadi tipsnya untuk menjadi wirausaha baru? Resources terbatas, ya itu yang selalu harus kita ingat. Ketika resources terbatas, jangan pernah coba-coba untuk berinvestasi apapun ya, berinvestasi di bidang misalkan saham. Kalau teman-teman nggak ngerti saham, jangan sekali-sekali investasi saham. Itu pesan saya. Kedua, kalau teman-teman nggak ngerti tentang kripto, sekarang tuh banyak ya, kripto, ayo investasi kripto, menghasilkan berapa? Yang sukses itu 1 banding 1000. Yang sukses itu cuma 1. Yang 1000-nya ketipu. Saya banyak teman saya ketipu kripto, banyak banget. Sampai ketipu ratusan juta, miliaran. Jadi hati-hati. Sekarang di zaman susah banyak sekali investasi-investasi bodong menurut saya. Bodong tuh either yang perusahaan aja, yang udah punya orang-orang expert aja, sahamnya bisa sekarang apalagi bursa efek tahu sendiri lagi turun ya, indeks saham dan lain sebagainya. Jadi kalau saya tetap ketika teman-teman punya resources yang terbatas, baik itu dalam bentuk uang, baik dalam bentuk tabungan, investasikan sama yang teman-teman paham dan ngerti. Sekali lagi, hanya berinvestasi sama apa namanya yang teman-teman paham dan mengerti tentang bisnisnya. Kalau di luar yang teman-teman tidak mengerti, don't invest di dalam sesuatu yang kita sendiri nggak tahu. Kita gelap bahasa saya. Nah, jadi mendingan real menjadi pengusaha UMKM. Itu sesuatu yang teman-teman bisa lakukan. Dan gimana supaya nggak rugi jadi pengusaha UMKM? Doing research dulu. Jadi orang-orang sukses tuh selalu ngelakuin yang namanya riset. Riset tuh ibaratnya otodidak, belajar dari orang lain. Caranya gimana? Baca buku, nonton YouTube channel orang lain yang udah pernah bangun bisnis di areanya gitu ya. Kemudian doing research di googling banyak sekali ya. Misalkan saya mau paham tentang bisnis F&B seperti apa, cari tahu tuh banyak perusahaan-perusahaan startup yang dari 1 outlet akhirnya sekarang udah punya 10 outlet, 100 outlet, bahkan ribuan outlet. Ada semua bisnis tuh, bahasa saya ya, semua bisnis ada polanya, semua sukses ada polanya, semua kegagalan ada polanya. Jadi tinggal kita pilih kan, kita milih dan kalau bisa jangan rasakan kegagalan itu di teman-teman. That's why cari buku yang banyak menginspirasi bagaimana kegagalan orang lain kita bisa pelajarin. Bagaimana ketidaksuksesan orang lain bisa kita pelajarin. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa ya cari business coach. Business coach itu berarti mentor di bidang bisnis yang sudah mengerti gimana bikin bisnis dari skala 1 sampai akhirnya bisa berkembang sampai skala 10, 100, 1000, 10.000 gitu ya. Jadi kalau bahasa saya semua bisnis harus kita serahkan pada ahlinya gitu ya.
Jadi karena saya sendiri praktisi di bidang human capital dan saya dulu juga headhunter ya selama karir saya sepanjang 20 tahun lebih di bidang rekrutmen, di bidang HR, human capital. Jadi quotes-nya adalah all business is people business. Once kita merekrut orang yang tepat, once kita bisa ketemu partner bisnis yang tepat, yang nggak nipu kita pasti ya, yang jujur, yang amanah. Begitu juga kalau merekrut SDM, gimana dapetin karyawan yang jujur, berintegritas tinggi, terus dia sendiri memiliki tingkat kecerdasan yang kita bisa kembangkan. Nah, itu juga salah satu yang sebenarnya semuanya ada ilmunya, semua bisa dipelajari, semua ada blueprintnya. That's why jangan lupa untuk menghubungi kita di Business Coach. Kita adalah IBP EduTech yang memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih aktif di perusahaan, terus mungkin ada owner dari perusahaan atau direksi dari perusahaan atau human capital dari perusahaannya yang punya kewajiban ketika teman-teman mau mempensiunkan karyawannya, mau melakukan efisiensi pengurangan PHK karyawan besar-besaran, jangan lupa menghubungi kita karena kita bisa membridging transformasi karir dari karyawan menjadi wirausaha itu seperti apa, beserta step-stepnya, langkah-langkahnya, dan kita adalah integrated consultant di bidang accounting services, HR services, dan kita juga marketing services, serta legal services. Jadi kalau teman-teman, oh saya nggak ngerti nih gimana cara bikin perusahaan, izinnya seperti apa. Nah, kita di konsultan kita, di IBP EduTech, kita bisa memberikan rekomendasi. Gimana sih cara bikin PT, gimana cara bikin CV, cara izin untuk UMKM di bidang F&B, retail fashion, atau konsultasi, atau mau digital marketing freelance. Nah, tentunya semua orang nggak bisa kerja sendiri, butuh partner yang bisa melakukan pembukuannya, pencatatannya, kemudian gimana cara saya nyari partner bisnisnya, gimana cara saya merekrut SDM-nya. Nah, semuanya harus terintegrasi dan balik lagi serahkan sama ahlinya dan semua ada polanya. Jadi kita nanti akan membantu teman-teman semua untuk yang mau bertransformasi karir dari karyawan menjadi pengusaha UMKM, wirausaha, ataupun jadi konsultan freelance lepasan. Itu nanti kita bisa bantu teman-teman bridging karir gitu ya. Nah, kemudian tentunya dalam situasi bisnis yang tidak menentu ya akhir-akhir ini di Indonesia, pastinya kita harus memiliki strategi-strategi jitu untuk tetap mendapatkan sumber revenue, kemudian kita bisa mendapatkan target market yang tepat, apakah bisnis kita ini lebih pas untuk target market yang mana, itu semuanya perlu dibikin strateginya. Nah, kita bisa membantu teman-teman untuk memberikan pelatihan dan sharing session tentang bagaimana membangun bisnis yang realistis, yang punya visibility study yang bagus dan tidak tidak over promise ya. Karena setiap bisnis saya selalu kalau sama klien saya bilang setiap bisnis itu ada upside-nya, ada downside-nya. Nah, semuanya harus dimitigasi secara manajemen risiko. Seperti kita menggunakan manajemen risiko di perusahaan-perusahaan besar. Cuman gimana kita membantu teman-teman yang mau masuk ke bisnis apapun, wirausaha apapun, itu kita nanti akan bridging. Manajemen risikonya seperti apa, terus bikin SOP-nya seperti apa, bikin standarisasinya seperti apa, dan gimana caranya kita bisa membangun bisnis yang autopilot. Mungkin kita bisa fokus dulu di dua tahun pertama membangun, kalau ngomongin retail, membangun 3 retail pertama atau 2 retail pertama. Nah, setelah itu kita kembangkan scale up dengan cara yang lebih manageable, dan kalau kita di sini menyebutnya mengembangkan bisnis secara scale up dan autopilot, meminimalisir segala resiko-resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, itulah yang kita akan hadirkan di IBP EduTech. Rekan-rekan kalau membutuhkan jasa pelatihan, jasa bisnis coach dari kita, mentoring bisnis dari kita, dan juga buat perusahaan-perusahaan yang akan melay-off karyawannya, mem-PHK karyawannya, dan mempensiunkan karyawannya, silakan hubungi kami, yaitu lembaga yang bisa memberikan pelatihan kewirausahaan. Sehingga nanti
kita membekali setiap karyawan kita yang akan di layoff untuk gimana sih memulai wirausaha baru dan akhirnya bisa apa namanya tetap sejahtera walaupun sudah tidak bekerja lagi. Itu yang kita harapkan dari semua peserta pelatihan yang kita berikan di IBP EduTech. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sharing, dan kalau rekan-rekan membutuhkan jasa konsultasi manajemen dari kita dan pelatihan manajemen dan kewirausahaan dari kita, silakan menghubungi di IBP EduTech. Oke, salam sukses, tetap semangat, salam sukses dan salam juara. Oke, sampai ketemu.